Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai higien dan sanitasi. Perkenalkan, nama saya Laili Nurjana. Dan saya Marcella Arianggraini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Nofil Hanani, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Hewan Auliani Am, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Profesor Dr. Andes Kubus Irianto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Terima kasih kepada Bapak Dekan FTUB, Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Trijuno, dan Bapak Ketua Jurusan Teknik Industri, Insinyur Oyong Novareza, STMT PhD, dan dosen pengampu mata kuliah ketiga kelas D, Profesor Dr. Insinyur Komarianto Soliha, selaku dosen pengampu. Selanjutnya yaitu untuk daftar isi dari presentasi kali ini meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, tinjauan empiris, tinjauan teoritis, penghasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Men/1956 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat yang dapat dilakukan melalui peningkatan sanitasi lingkungan. Timbulnya penyakit di lingkungan kerja dapat menjadi permasalahan baru bagi industri terkait yang akan berdampak dalam segala aspek. Oleh karena itu, higien dan sanitasi di lingkungan kerja perlu disadari dan diterapkan dengan baik sehingga perlu adanya kajian penelitian terkait hal tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama untuk mengetahui konsep dari higien dan sanitasi, yang kedua untuk mengetahui pentingnya higien dan sanitasi di lingkungan kerja, dan yang ketiga untuk dapat menerapkan higien dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Selanjutnya manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama mengetahui konsep dari higien dan sanitasi, yang kedua mengetahui pentingnya dan sanitasi di lingkungan kerja, dan yang ketiga menerapkan higien dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari dan Selanjutnya terdapat tinjauan empiris. Yang pertama yaitu penelitian oleh Koni Mulyasagita dengan judul Analisis Higien dan Sanitasi Lingkungan Kerja pada Pekerja Rumah Industri Sepatu di Kabupaten Semarang. Yang kedua ada penelitian oleh Ariska Permana Putra dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Kondisi Sanitasi Higien dan K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dapur Beach Village Hotel Surabaya. Penelitian yang ketiga ada Emita Devi Hariputri tahun 2013 dengan judul Pentingnya Menjaga Higien dan Sanitasi di Lingkungan The Sahid Ridge Hotel Yogyakarta. Penelitian yang keempat oleh Daratin Nundrizari pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dan Higien Perorangan dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminthes
pada pekerja perkebunan Garahan Kidul. Penelitian yang kelima yaitu oleh Febriana Agustina dan kawan-kawan pada tahun 2009 dengan judul Higien dan Sanitasi pada Pedagang Makanan Jajanan Tradisional di Lingkungan Sekolah Dasar di Kelurahan Demang, Lebar Daun, Palembang tahun 2009. Selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Merisa Chantri pada tahun 2014 dengan judul Gambaran Sanitasi Dasar dari Personal Higien Pekerja di Fatalaha Tekstil Industri Muarokalaban, Kecamatan Cilungkang, Sawah Lunto tahun 2014. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Nilu Putu Ayu Suwandewi dan kawan-kawan pada 2019 dengan judul Gambaran Personal Higien dan Keadaan Sanitasi Industri Tempe UD Andika Panguripan di Desa Tak-Tak Kaja, Kecamatan Denpasar Utara tahun 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, higien diartikan sebagai ilmu yang berkenaan dengan masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan. Selanjutnya, personal higien berasal dari bahasa Yunani, yaitu Nah, ruang lingkup dari higien industri ini sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu antisipasi, yang kedua pengenalan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengendalian atau kontrol. Tinjauan teoritis selanjutnya yaitu mengenai sanitasi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965 Menkes SK 11.992, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi menurut WHO atau World Health Organization adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama pada hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Adapun ruang lingkup sanitasi meliputi water supply, refuse disposal, food sanitation, insect and rodent control, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa higien dan sanitasi perlu diterapkan di setiap aspek kehidupan, tidak hanya di lingkungan kerja tertentu, tetapi di seluruh bidang industri yang ada, misalnya pada bidang perhotelan, makanan, laboratorium, dan bidang industri lainnya. Berdasarkan kajian yang ada, didapatkan hasil bahwa dengan adanya penerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja, pekerja dapat terhindar dari risiko penyakit akibat bekerja. Namun, hasil kajian tersebut juga diketahui bahwa tidak semua industri menyediakan dan memiliki fasilitas higien dan sanitasi yang dapat dikatakan dalam kategori baik. Beberapa di antaranya dapat dikatakan masih memiliki fasilitas yang kurang layak dan jarang menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya penyerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi pekerja, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing individu mengenai personal higien dan sanitasi dapat dianggap menjadi faktor utama penyebab permasalahan tersebut. Pekerja kurang memahami bahwa hal tersebut akan berdampak pada masalah kesehatan masing-masing individu akibat kerja. Selain itu, faktor kebiasaan dari pekerja juga menjadi hal sulit dalam penerapan hal yang dianggap baru. Misalnya pekerja yang tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu dari sisi perusahaan. Faktor lain penyebab higien dan sanitasi yang kurang diterapkan di lingkungan kerja adalah perusahaan yang terlalu memperhitungkan biaya dalam pemenuhan fasilitas higien dan sanitasi, serta kurang ketatnya peraturan di sebuah perusahaan terkait hal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu higien dan sanitasi memegang peran penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Namun masih banyak ditemukan kurangnya penerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran diri para pekerja mengenai personal higien dan sanitasi, serta faktor perusahaan.
Adapun saran dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama, izin dan sanitasi harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perusahaan harus membuat peraturan yang tegas terkait izin dan sanitasi di lingkungan kerja. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan atau pelatihan kepada para pekerja. Dan yang keempat, pemerintah harus senantiasa menjamin dan mengontrol penerapan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam lingkungan kerja. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya izin bertanya untuk kelompok 8. Apa yang dimaksud itu dari staf lingkup dari higiene industri? Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Saya mau tanya, apa saja macam-macam dari personal hygiene? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai maksud dari setiap ruang lingkup dari industri. Yang pertama yaitu antisipasi. Antisipasi yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Yang kedua yaitu pengenalan. Tujuan dari pengenalan adalah untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh, mengetahui sumber bahaya dan area yang beresiko. Yang ketiga yaitu evaluasi, adalah suatu kegiatan samping atau mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau kontrol yang dilakukan jika hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi dari nilai ambang batas. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya. Untuk pertanyaan kedua mengenai macam-macam personal hygiene, yang pertama ada perawatan kulit, yang kedua ada mandi, yang ketiga perawatan mulut, yang keempat perawatan mata, hidung, dan telinga, yang kelima perawatan rambut, yang keenam perawatan kaki dan kuku, dan yang terakhir ada perawatan genitalia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.